Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Kondisi yang ada saat ini dengan adanya PPKM darurat, kemudian juga kasus COVID-19 yang masih belum terkendali. Bahkan perkembangan terbaru ini sudah mencapai 40.000 kasus per harinya, Pak Faisal. Ya, baik. Kalau dengan skenario yang lebih optimis ya, kita memang prediksikan di tahun ini pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa positif kembali setelah tahun lalu kan negatif. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita positif lagi pertumbuhan ekonominya gitu ya, nah ini potensi untuk kemudian naik lagi naik per kapitanya itu menjadi besar. Dan saya rasa memang arahnya bisa ke sana gitu ya. Jadi artinya walaupun sekarang kita turun ke lower middle income, saya juga masih optimis bahwa sebetulnya kita akan nanti kembali lagi segera. Gitu ya, paling tidak kalau tidak tahun ini 2021 ya di 2022 kita sudah kembali lagi ke upper middle income, karena tadi kita naiknya tuh sedikit di atas threshold, tapi begitu turun kita sekarang di 3.800-an itu juga di sekitar threshold juga sebetulnya. Jadi ketika ekonominya positif lagi, tuh pertumbuhan ekonominya ini bisa naik lagi. Jadi kalau sekedar naik ke upper middle income, saya rasa dalam waktu tidak terlalu lama ya, ini bisa tercapai ya menurut saya. Tapi yang jadi masalahnya bukan bisa naik lagi atau tidak gitu. Tapi itu tadi mengejar supaya bagaimana kita perjalanan kita ini masih sangat panjang. Jadi bukan hanya naik ke upper middle income saja, tapi ke high income kan, dan itu perjalanannya panjang karena untuk mencapai high income itu sampai 12.700 ya dalam kategorinya World Bank itu gitu ya. Artinya ini masih perjalanannya masih panjang gitu ya. Jadi bukan dalam sekedar status saja middle income itu gitu. Karena tapi kalau dia berada dalam range yang paling bawah juga sebetulnya tingkat kesejahteraannya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan apa yang kita rasakan sekarang.